Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui program renungan pagi hari ini. Saya percaya kasih Allah, berkat Natal menjadi milik kita semua. Karena Dia Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Buat pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua itu karena penyertaan-Mu, berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sampai kami ada di ujung tahun ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti dengan baik. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayatnya ke-1 dan ke-2. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bintangnya di timur. Jadi begitu cahaya, begitu besar, begitu kuat sehingga bintangnya dari timur orang-orang Majus ini dapat melihat, saudara. Ya, jadi biasanya kisah orang-orang Majus ini selalu berkaitan dengan Natal. Yang sebenarnya kisah ini kurang lebih mempunyai jeda waktu hampir 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Karena nanti kita tahu bahwa Herodes membunuh semua anak-anak yang di bawah 2 tahun. Jadi orang-orang Majus ini setelah dia tahu ada kelahiran seorang raja dari timur, mereka melihatnya. Ada di Yerusalem. Ya. Ada seorang raja yang lahir di Betlehem, dikatakan. Ya. Lahir di Betlehem. Dan mereka sudah melihat bintangnya di timur. Tentunya untuk melihat bintang itu tidak mudah, saudara. Orang-orang Majus ini orang-orang yang boleh dibilang ahli ilmu perbintangan, astronomi. Ya. Orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar. Mungkin dia juga imam yang dapat menyelidiki ya antropologis ini, saudara. Ya, dia mungkin juga raja, ya imam dan raja orang-orang yang ada di timur itu, saudara. Diperkirakan lokasi sekarang itu Persia atau Iran, ya. Kalau jangkauan dari Iran menuju Yerusalem itu kurang lebih sekitar 900 km. Kalau ditarik melalui map yang ada di Google. Tapi perjalanan di sini adalah kita jangan bayangkan dengan hari ini. Mereka harus melewati padang gurun yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Ya. Mereka meneliti bintangnya ada yang dilihat dari timur. Untuk mengetahui itu mereka pun perlu usaha untuk mencari, menyelidiki, saudara. Ini orang-orang dikatakan orang Majus ini non-Yahudi, saudara. Yang sebenarnya mungkin ya orang non-Yahudi yang tidak percaya Yesus. Tapi mereka mendapat karunia untuk dapat melihat raja itu lahir, saudara. Ya. Yang jauh dari timur bisa melihat yang terjadi di Betlehem. Yang jauh mendekat. Sedangkan orang-orang yang ada di Betlehem, di Yerusalem menjauh. Nanti kita lihat, saudara. Ya. Kemudian datang orang-orang Majus itu ke Yerusalem. Melalui perjalanan yang panjang, dingin,
di malam hari dan panas terik. Mereka terus berusaha karena mempunyai kerinduan yang besar untuk mencari raja yang baru lahir, Yesus sang juru selamat. Dan tibalah melalui kisah ini di Yerusalem, berjumpa dengan Raja Herodes. Ketika itu rajanya, dan mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana raja yang baru lahir itu? Kami sudah lihat bintangnya di timur, bahwa itu ada raja. Untuk mengetahui bintang, salah satu bintang yang menunjukkan raja itu juga, itu adalah usaha untuk menyelidiki dan mencari Yesus. Dan ketika itu Herodes panik. Dikatakan ada raja yang akan lahir, baru lahir. Merasa tersaingi, merasa posisinya terancam. Wah, seringkali kita bekerja ada dalam satu perusahaan. Bagaimana saudara kalau merasa tersaingi, terancam? Herodes, saudara. Dia panggil ahli-ahli Taurat, dia panggil imam-imam untuk menyelidikinya. Ya, untuk menyelidiki. Yang selama itu orang-orang Majus menyelidiki kurang lebih hampir 2 tahun untuk menyelidiki, memastikan. Dan mereka mulai menyelidiki. Tapi Herodes berkata kepada orang-orang Majus, temui, kalau sudah ketemu, ya, datang lagi kepadaku. Beritahukan kepadaku, kata Raja Herodes, dan aku juga akan datang. Ya. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang Majus itu mencari dan menjumpai Yesus, ya, yang ada di Bethlehem. Dan bintangnya kalau saudara baca di ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Raja Herodes, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Rupanya bintang itu bergerak menyertai, saudara. Ya. Bintang Daud, bintang Yesus, ya, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bukan bayi lagi tapi anak, ya saudara, ya. Dan mereka menjumpai Yesus ketika itu. Setelah mereka mencari dengan saksama, menyelidiki, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Yesus dengan satu kerinduan yang amat dahsyat. Seberapa banyak kerinduan saudara, termasuk saya, untuk berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus. Ketika kita berdoa, menyembah, mengagungkan nama Yesus, seringkali banyak persoalan, banyak hal-hal yang terjadi yang mengganggu proses waktu kita ingin mencari. Sehingga mungkin ya bisa terjadi gangguan-gangguan. Tapi ketika kita terus bergumul di dalam doa, kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita memuliakan, kita mengingat kebenaran firman Tuhan, sehingga pewahyuan Tuhan boleh ada di dalam doa kita. Dan kita selalu mengingat betapa dahsyat kasih Kristus itu, sehingga kita larut dengan penyembahan, saudara. Itu yang dirasakan orang-orang Majus ketika berjumpa dengan anak itu. Bintang yang menyertai. Dan sehingga dikatakan mereka sujud menyembah anak itu. Ya, mereka sujud menyembah. Ada satu gestur, ada satu perilaku daripada tubuh ini pun menghormati, ya, menghargai Yesus. Mereka sujud menyembah. Artinya benar-benar menghormati raja yang baru lahir. Jadi orang Majus yang dari jauh mendekat, tapi orang Israel, orang Yahudi sendiri tidak tahu. Kesannya yang dekat jadi menjauh, saudara. Hari-hari ini kita ada di satu zaman di mana orang-orang yang tidak mengenal Yesus, non-Kristen, mereka mencari Yesus. Karena mereka tahu siapa Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian orang-orang Majus itu mencari satu jalan, kebenaran dan kehidupan. Banyak orang-orang di zaman sekarang yang ingin Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Dan mereka mencari sebuah kebenaran, sebuah hidup. Sehingga mereka dapat menjumpai Sang Mesias seperti yang terjadi kepada orang-orang Majus itu. Mereka menjumpai Mesias. Mereka menyembah Tuhan. Mereka ada di dalam penyembahan yang sangat luar biasa. Sampai pun dalam sikap, ya, yang dipersiapkan dengan baik. Mereka membawa persembahan dalam bentuk yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur, saudara. Dengan mempersiapkan
dengan baik berjumpa dengan Tuhan. Pikiran, hati, dan perasaan kita. Ya. Semua jiwa raga kita ketika kita berjumpa Tuhan. Mari kita teladanin orang Majusi ini, saudara. Meskipun harus panjang waktunya waktu kita berdoa, mungkin pagi hari. Bisa mungkin 30 menit, 1 jam. Kita bergumul di dalam doa. Kita merasakan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tunduk bersujud di bawah kaki Tuhan. Kita berjumpa dengan Yesus. Dan kita merasakan satu berkat yang luar biasa. Sukacita yang besar yang Allah berikan dalam berjumpa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau lahir untuk kami. Untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Biarlah kami boleh meneladani apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mencari Engkau. Selagi Engkau berkenan ditemui. Karena kami tahu ada kekuatan. Ada penghiburan. Ada sukacita. Ketika kami berjumpa dengan Engkau. Ketika kami menyembah Engkau. Kami berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Pencipta kami. Khalik kami. Kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami selanjutnya, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.